Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah inisiatif besar dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap tingginya angka stunting dan kekurangan gizi yang masih menghantui masa depan anak-anak Indonesia. Dengan visi membangun generasi emas yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global, MBG dirancang sebagai langkah nyata untuk mengatasi masalah gizi sejak dini, sekaligus memperkuat fondasi bangsa. Melalui program ini, pemerintah berkomitmen memastikan anak-anak sekolah dan ibu hamil di seluruh pelosok Indonesia mendapat asupan gizi yang cukup dan seimbang. Tidak hanya di kota besar, tetapi juga di desa-desa terpencil, di mana akses terhadap makanan sehat seringkali menjadi tantangan tersendiri. Setiap hari, jutaan kotak makanan bergizi dibagikan, berisi menu yang dirancang khusus oleh ahli gizi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Pemerintah yakin, nutrisi yang baik akan menciptakan generasi sehat dan cerdas, fondasi menuju Indonesia emas. Anak-anak yang cukup gizi akan tumbuh lebih optimal, lebih aktif belajar, dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Inilah investasi jangka panjang yang diharapkan mampu membawa Indonesia menjadi negara maju di masa depan. MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan, tapi investasi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dan stunting. Dengan memberikan akses gizi yang merata, program ini juga membantu keluarga-keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka tidak lagi terjebak dalam lingkaran kekurangan gizi yang menahun. Hingga September 2025, hampir 30 juta penerima manfaat telah dijangkau, mulai dari anak-anak sekolah dasar, ibu hamil, hingga balita di berbagai pelosok negeri. Angka ini terus bertambah seiring perluasan cakupan program ke wilayah-wilayah baru yang sebelumnya sulit dijangkau. Setiap hari, jutaan porsi makanan didistribusikan dari Sabang sampai Merauke, menembus batas geografis dan tantangan logistik. Truk-truk logistik, perahu, hingga motor digunakan untuk memastikan makanan sampai ke tangan yang membutuhkan, tanpa terkecuali. Program ini juga menggerakkan ekonomi lokal lewat pelibatan UMKM dan pemasok setempat. Ribuan pelaku usaha kecil, petani, dan pemasok bahan makanan kini mendapat peluang baru menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi program. Namun di balik angka-angka itu, pelaksanaan di lapangan penuh tantangan. Koordinasi antar instansi, distribusi ke daerah terpencil, hingga menjaga kualitas makanan menjadi pekerjaan besar yang harus dihadapi setiap hari. Para guru, petugas kesehatan, dan relawan bekerja keras memastikan program berjalan lancar. Namun sebuah insiden serius segera mengguncang fondasi program ini, menjadi ujian besar bagi komitmen dan integritas seluruh pihak yang terlibat. Di tengah klaim keberhasilan, kabar keracunan massal di kalangan anak sekolah penerima MBG mulai mencuat. Puncaknya, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui insiden ini dalam pidato resmi, menegaskan transparansi pemerintah. Ia menyebut insiden hanya 0,01% dari total porsi, namun tetap berarti ribuan anak jatuh sakit. Presiden berjanji mengusut tuntas penyebabnya dan memastikan kejadian serupa tak terulang. Pemerintah langsung menggelar rapat darurat lintas kementerian. Insiden ini menjadi tamparan keras bagi pelaksanaan MBJ. Kini publik menuntut jawaban apa yang sebenarnya terjadi di dapur-dapur umum itu. Setelah pengakuan Presiden mengenai kasus keracunan makanan yang menghebohkan masyarakat, perhatian publik langsung tertuju pada data korban yang mulai bermunculan dari berbagai lembaga pemerintah dan organisasi independen. Setiap institusi berlomba-lomba mengumpulkan dan memverifikasi data, berupaya memberikan gambaran paling akurat tentang skala masalah yang terjadi. Data korban pun terus diperbarui, seiring masuknya laporan-laporan baru dari lapangan. Salah satu temuan utama datang dari BGN, yang melaporkan sebanyak 4,11 porsi makanan bermasalah dari total 1 miliar porsi yang telah didistribusikan. Ironisnya, mayoritas kasus ini menimpa anak-anak sekolah yang seharusnya mendapatkan asupan gizi yang aman dan sehat. Namun data dari JPPI justru menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu 8,6449 korban. Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga merilis data berbeda, dengan jumlah korban mencapai 5,207 orang. Perbedaan angka ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat tentang keakuratan dan metode pencatatan yang digunakan oleh masing-masing lembaga. Ketidaksamaan data ini menyoroti betapa rumitnya pemantauan program nasional yang melibatkan banyak pihak dan wilayah.
Koordinasi antar lembaga menjadi tantangan tersendiri, apalagi dengan sistem pelaporan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Dari seluruh wilayah Indonesia, Pulau Jawa tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus terbanyak. Kepadatan penduduk dan tingginya distribusi makanan di sekolah-sekolah menjadi faktor utama tingginya angka korban di wilayah ini. Salah satu insiden terbesar terjadi di Bandung Barat, di mana ratusan siswa mengalami gejala keracunan secara bersamaan. Kejadian ini memicu kepanikan massal, dengan ambulans dan tim medis dikerahkan ke lokasi untuk memberikan pertolongan darurat. Di balik setiap angka statistik, ada anak-anak yang terbaring lemah, dan keluarga yang diliputi kecemasan. Mereka menanti kepastian dan solusi agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Data-data inilah yang kini menjadi dasar pemetaan titik rawan keracunan dan perbaikan sistem distribusi makanan nasional, demi memastikan keamanan pangan bagi generasi penerus bangsa. Investigasi di Bandung Barat menemukan kontaminasi bakteri Salmonella dan Bacillus cereus pada makanan MBG. Penyebab utama, jeda waktu terlalu lama antara memasak dan distribusi, serta penyimpanan yang tidak tepat. Dapur umum juga ditemukan abai pada standar kebersihan, dari cuci tangan hingga kualitas bahan baku. Tekanan produksi ribuan porsi membuat beberapa petugas mengambil jalan pintas. Insiden ini mengungkap kelemahan sistemik yang harus segera dibenahi. Pemerintah merespons cepat dengan memperketat SOP di seluruh dapur MBG. SOP baru mewajibkan sterilisasi alat masak dengan mesin modern dan penggunaan test kit keamanan pangan sebelum distribusi. Setiap batch makanan kini diuji untuk mencegah kontaminasi. Modernisasi dapur dan pengetatan aturan jadi prioritas. Pemerintah berinvestasi pada peralatan dan pelatihan untuk membangun sistem yang lebih kuat. Tujuannya, setiap porsi MBJ harus bergizi dan 100% aman. Ini bukti keseriusan pemerintah membangun kepercayaan publik kembali. Pemerintah menggelar rapat lintas sektor, melibatkan Kemenkes, Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah. SPPG bermasalah langsung ditutup sementara untuk investigasi dan perbaikan total. Semua dapur MBG wajib mengantongi sertifikat layak higien sanitasi dari Dinas Kesehatan. Puskesmas dan UKS kini rutin memonitor dapur MBG, memastikan standar kebersihan dan kualitas bahan baku. Kepala daerah diperintahkan memperketat pengawasan dan memastikan SOP baru dijalankan. Sinergi pusat daerah dan pengawasan kesehatan jadi benteng pertahanan baru. Insiden keracunan memicu kritik tajam dari masyarakat sipil dan pakar kesehatan. CSD menilai pemerintah terlalu fokus pada kuantitas, mengabaikan kualitas dan keamanan pangan. Mereka mendesak moratorium MBG untuk evaluasi total sebelum program dilanjutkan. Kritik juga diarahkan pada menu MBG yang masih mengandung makanan olahan ultra dan gula tinggi. Menu seperti ini dinilai bertentangan dengan tujuan peningkatan gizi. Suara kritis ini jadi pengingat niat baik saja tak cukup. Eksekusi dan pengawasan harus ketat. Pemerintah ditantang menjawab kritik dan memperbaiki arah program. Di tengah kritik dan desakan moratorium, Presiden Prabowo menegaskan MBG tidak akan dihentikan. Ia menyebut insiden keracunan sebagai kecelakaan kerja, bukan alasan menghentikan program strategis ini. Pemerintah memilih memperbaiki sistem sambil tetap berjalan, bukan menghentikan bantuan gizi bagi jutaan anak. Pengetatan SOP, modernisasi dapur, dan pengawasan berlapis jadi bukti komitmen. Guru pengawas distribusi MBG akan diberi insentif harian untuk meningkatkan pengawasan di sekolah. Pemerintah ingin membuktikan MBG bisa berjalan lebih aman dan andal. Kepercayaan publik akan direbut kembali lewat aksi nyata. Tragedi keracunan yang terjadi di sekolah menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Insiden ini mengajarkan bahwa dalam menjalankan program besar seperti MBG, setiap detail operasional, sekecil apapun, tidak boleh diabaikan. Mulai dari pemilihan bahan makanan, proses distribusi, hingga pengawasan di lapangan, semuanya harus berjalan dengan standar tinggi. Keamanan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Tragedi ini juga membuka mata banyak pihak tentang pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam setiap tahap pelaksanaan program. Kini, pemerintah mengubah fokus utama. Tidak lagi sekadar mengejar kecepatan penyaluran, tetapi benar-benar memastikan keamanan dan kualitas makanan yang diberikan.
Setiap sekolah dan dapur penyedia makanan diwajibkan mengikuti protokol ketat dengan pengawasan rutin dari dinas terkait. Pemerintah juga melibatkan ahli gizi dan pakar keamanan pangan untuk memastikan standar terpenuhi di seluruh daerah. Selain itu, lembaga independen seperti Komnas HAM kini turut aktif mengawasi proses perbaikan. Mereka memastikan hak anak-anak untuk mendapatkan makanan sehat dan aman benar-benar terlindungi. Audit dan evaluasi dilakukan secara berkala, sehingga transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga. Dengan semangat baru, MBG menargetkan untuk menjangkau 82,9 juta penerima pada tahun 2029. Program ini tidak hanya menyasar siswa PAUD hingga SMA, tetapi juga memperluas cakupan ke berbagai kelompok rentan di seluruh Indonesia. Setiap wilayah, dari kota besar hingga pelosok desa, menjadi bagian dari target besar ini. Santri di pesantren, ibu hamil dan balita pun masuk dalam daftar penerima manfaat. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa sejak dini, serta mendukung kesehatan ibu dan anak di seluruh pelosok negeri. Pemerintah optimis, dengan sistem yang terus diperbaiki dan pengawasan yang lebih ketat, program MBG bisa diperluas secara aman dan efektif. Setiap tantangan yang muncul dijadikan pelajaran untuk memperkuat fondasi program ke depan. Respons cepat terhadap masalah dan komitmen untuk terus melakukan perbaikan menjadi kunci utama keberhasilan. Kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat juga sangat penting dalam menjaga keberlanjutan program. Kini, masa depan jutaan anak Indonesia sangat bergantung pada implementasi pelajaran berharga ini. Dengan komitmen bersama, harapan untuk generasi yang lebih sehat dan cerdas bisa terwujud.